selamat hari Sabtu, selamat kita bertemu lagi di hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih dipertemukan lagi di ibadah online kita hari ini. Nah, tiba saatnya kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Kak Grace minta semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau angkat penyembahan kita kepada Tuhan, kita mau katakan, Bapa, aku datang padamu. Kita katakan, Bapa, aku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan.
Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, terima kasih Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami memuji, untuk kami bisa mendengarkan kebenaran firman. Kami mau meninggikan Tuhan pada saat sore hari ini, kiranya kami mau undang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kami pada saat sore hari ini. Tuhan saja yang bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami akan buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Siapa di sini yang sudah siap memuji Tuhan? Boleh angkat tangannya. Nah, Kak Grace percaya bahwa semua adik-adik yang ada di rumah hari ini bersuka cita, amin. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, bertepuk tangan. Kita mau angkat tangan kita kepada Tuhan. Baik yang ada di rumah, boleh buat gerakannya ya, sambil kita menyanyikan lagu pujian kita. Kita mau katakan, hari ini kurasa bahagia. Saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tujuh sebelahnya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Itu sekali lagi angkat pujian ini, katakan hari ini. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kita semua bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kalau tadi lagunya berkata bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita, jadi tidak ada yang dapat memisahkan adik-adik semua juga dari kasihnya Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya penolong kita. Tuhan Yesus itu satu-satunya juru selamat kita. Dan kita mau angkat pujian kita, Yesus itulah satu-satunya.
kalau kita jalan sertai Yesus selamanya, kita akan disertai oleh Tuhan Yesus. Nah, tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Udah siap pasti semuanya untuk dengerin firman Tuhan kan? Kalau udah siap, kita mau kembali lagi menyembah Tuhan. Nanti kalau udah mau dengerin firman Tuhan, duduk manis. Tidak ada yang lari ke sana, lari ke sini. Semuanya duduk manis, dengerin kakaknya yang bawa firman Tuhan, oke? Kita mau angkat lagu penyembahan kita dulu ya. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan, kasih yang sempurna ku terima darimu. Ayo semuanya kembali lagi. Kita lipat tangan, tutup mata. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikan
Tuhan, terima kasih Yesus, benar Tuhan bahwa Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Bapa kami yang mengasihi kami, hingga sampai hari ini kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah setiap pujian penyembahan kami dapat layak di hadapan-Mu untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kalau adik-adik sekolah minggu akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang memberkati, berkati setiap adik-adik yang mendengar, biarlah mereka duduk manis, duduk diam Tuhan, mendengarkan dengan baik setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, berkati kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Halo, shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, kapanpun adik-adik saat ini mengikuti ibadah online bersama Antioquia Kids, pelayanan anak di GPDI Antioquia. Tadi kita sudah bernyanyi bersukacita buat Tuhan. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, Kak Sri berharap saat ini adik-adik dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang penuh berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, sebelum Kak Asri menyampaikan firman Tuhan, mungkin adik-adik bisa mempersiapkan Alkitabnya, bisa menyiapkan buku catatannya sama alat tulis buat yang sudah bisa baca ya. Nah, buat adik-adik yang belum bisa baca, mungkin bisa duduk yang manis, cari posisi yang enak untuk bisa dengerin firman Tuhan dengan baik. Oke, nah udah siap ya adik-adik ya. Oke, kali ini Kasih mau menyampaikan firman Tuhan yang judulnya Menjadi Penjala Manusia. Bahan bacaan firmannya diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, karena bacaannya nggak begitu panjang, Kak Astri akan bacakan buat adik-adik ya. Oke, Markus 1 ayat 16 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Judul perikopnya, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ayat yang ke-16, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Ayat yang ke-20, Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti Dia. Amin. Nah, adik-adik, disebutkan di judul perikopnya adalah Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Nah, kita semua tahu ya, jumlah murid Yesus ada 12 orang. Tapi untuk kali ini, Kak Sri mau cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus yang pertama. Di Injil Markus ini disebutkan ada 4 orang. Siapa aja adik-adik? Tadi ada Simon. Nah, Simon ini yang dimaksud adalah Simon Petrus ya adik-adik ya. Terus Andreas, saudaranya Simon. Terus yang ketiga adalah Yakobus, itu anak Zebedeus. Terus kemudian Yohanes, saudaranya Yakobus gitu. Nah, ketika Tuhan Yesus memanggil mereka, mereka itu lagi kerja adik-adik gitu. Jadi Simon, Andreas dibilang tadi sedang menebarkan jala, sedangkan si Yakobus dan Yohanes ia sedang membereskan jala. Jadi artinya mereka itu lagi nggak nganggur gitu ya, bukan lagi nganggur gitu. Nah, adik-adik tahu nggak apa yang dimaksud dengan jala?
Nah, jala itu bisa dibilang, bisa disebut juga jaring gitu ya adik-adik ya. Ini merupakan alat tradisional gitu untuk para nelayan tradisional itu menangkap ikan gitu. Nah, dia itu terbuat dari benang gitu yang saling bertautan satu sama lain, jadi saling terikat gitu. Jadi dia akan bikin satu apa yang disebut namanya jala gitu ya untuk menangkap ikan. Nah, terus mungkin adik-adik sempat mikir, loh, bukannya menangkap ikan pakai pancing ya gitu. Nah, mungkin kalau misalnya pakai pancing itu satu kali dapat ikan cuman dapat satu ikan doang lah. Tapi kalau jala ini atau jaring, sekali menebarkan jala, sekalinya dapat ikan, itu dia akan dapat ikan dalam jumlah yang banyak, mungkin puluhan, mungkin ratusan, bahkan kalau misalnya jalannya lebar gitu ya, itu akan dapat ribuan gitu, ribuan ikan gitu ya. Oke, dalam waktu bersamaan loh adik-adik ya. Kalau pancing kan tadi cuma satu ikan doang lah. Kalau jala ini bisa dapat banyak ikan dalam waktu yang bersamaan kayak gitu. Nah, Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes ini dia punya pekerjaan yaitu sebagai penjala ikan gitu. Nah, artinya mereka ini bekerja sebagai orang yang menangkap ikan dalam jumlah yang banyak gitu. Nah, tapi itu merupakan pekerjaan mereka sebelumnya gitu ya, sebelum mereka dipanggil sama Tuhan Yesus. Nah, ketika mereka bersama-sama ketemu Tuhan Yesus, terus dipanggil sama Tuhan Yesus, mereka itu kerennya ya adik-adik, mereka memberikan respon yang sama gitu. Yaitu apa? Yaitu mereka itu segera meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti Yesus gitu. Jadi keren ya, maksudnya mereka itu nggak mikir-mikir lagi, mereka nggak bingung-bingung lagi ketika Tuhan Yesus panggil, oke Tuhan siap gitu. Nah, adik-adik dari cerita firman Tuhan tadi kita bisa belajar beberapa hal gitu ya. Jadi yang pertama itu Tuhan Yesus mengenal orang-orang yang dipanggilnya itu. Jadi ketika Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, Tuhan Yesus nggak sembarangan gitu milihnya. Pasti kan di situ tadi dibilang bahwa di ayat yang ke-16 dibilang tadi kan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Tuhan bisa memilih Simon, bisa memilih Andreas, bisa memilih Yohanes, bisa memilih Yakobus. Mereka dipilih Tuhan karena Tuhan mengenal mereka. Dalam artian Tuhan tahu bagaimana mereka giat bekerja, mereka serius bekerjanya kayak gitu. Jadi Tuhan mengenal, Yesus mengenal orang-orang yang dipanggilnya. Mungkin adik-adik kalau misalnya di sekolah mungkin dapat perlakuannya buruk dari teman-teman yang mungkin dibully atau apa, tetapi tenang aja, Tuhan Yesus kenal kalian pasti bisa tidak membalas dengan jahat gitu loh, dengan perlakuan yang jahat kepada teman-teman kalian, karena Tuhan Yesus yakin Tuhan Yesus kenal kalian tahu mana yang baik dan salah. Nah, Tuhan Yesus percaya kalian bisa melakukan itu. Terus yang kedua, kita belajar tentang bahwa panggilan Tuhan, atau misalnya bisa lebih sederhana lagi, Kak Sri bilang tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu perlu direspon dengan benar. Sama kayak yang tadi mereka berempat gitu ya, Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, mereka dapat panggilan dari Tuhan, suruh mengikuti Tuhan, dan mereka merespon dengan benar, yaitu dengan segera mereka datang mengikuti Tuhan gitu ya. Nah, setiap orang itu pasti punya tugas masing-masing adik-adik. Mungkin kalau adik-adik tugasnya yaitu ya sebagai pelajar, yaitu ya belajar sekolah kayak gitu dengan rajin. Nah, mungkin kalau misalnya orang tua kita itu, mereka atau papa mama kita, mereka itu bekerja, punya tanggung jawab bekerja, tugasnya mereka bekerja, mereka menjaga
anak-anaknya kayak gitu. Terus juga mungkin kalau yang punya usaha, mereka menjalankan usaha gitu ya adik-adik. Nah, tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan itu kita mesti kerjakan dengan total gitu ya. Misalnya kalau adik-adik ya berarti harus menjadi seorang murid di sekolah dengan rajin, bersekolah dengan baik, belajarnya sungguh-sungguh kayak gitu. Terus kalau misalnya adik-adik di rumah sebagai seorang anak ya adik-adik mesti dengerin apa yang diperintahkan oleh orang tua gitu ya. Orang tua minta tolong suruh bantuin misalnya cuci piring ya adik-adik tolong orang tua. Suruh ambil jemuran pakaian ya adik-adik lakukan itu dengan penuh sukacita. Nah, terus yang ketiga kita belajar bahwa Tuhan memanggil orang yang bertanggung jawab adik-adik. Nah, dengan adanya tugas yang kita punya masing-masing kayak tadi yang poin kedua itu, nah kita harus melakukan segala tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Contohnya misalnya adik-adik sebagai seorang pelajar, adik-adik belajar, adik-adik menjadi murid, ya adik-adik mesti belajar dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Adik-adik mesti bertanggung jawab dengan baik gitu. Kalau misalnya di sekolah diberikan PR, tugas sama gurunya, adik-adik harus kerjakan itu. Karena itulah yang menjadi tanggung jawab adik-adik sebagai seorang murid gitu ya. Terus Tuhan bisa boleh bersukacita karena orang yang Dia panggil mau melakukan panggilan Tuhan itu atau tugas itu dengan baik dan penuh tanggung jawab. Itu 3 hal yang kita bisa pelajari adik-adik. Nah, jadi kesimpulan dari firman Tuhan kali ini, kalau tadi cerita Alkitab dulunya Simon, Andreas, Yohanes sama Yakobus itu bekerja sebagai penjala ikan. Kemudian ketika ketemu sama Tuhan Yesus, mereka menjadi penjala manusia. Firman Tuhan tadi dibilang, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia gitu ya. Nah, artinya mereka memutuskan menjadi murid-murid Tuhan Yesus dan melayani banyak orang. Bahkan bisa berbuat banyak mujizat. Mungkin mujizat itu tidak akan mereka bisa lakukan kalau mereka masih menjadi penjala ikan. Cuman karena mereka memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, maka Tuhan memberikan kuasanya yang begitu luar biasa itu kepada mereka sehingga mereka dapat mengadakan mujizat. Boleh jadi berkat ke banyak orang, menyembuhkan orang sakit, mendoakan orang sakit, gitu ya. Banyak hal luar biasa yang bisa mereka kerjakan dan lakukan. Karena apa? Karena ada kuasanya Tuhan di dalam diri mereka. Nah, kenapa Tuhan Yesus menggunakan frasa atau kata gabungan kata penjala manusia gitu ya? Nah, karena tadi balik lagi Tuhan itu kenal sama siapa orang yang Dia panggil gitu ya. Nah, jadi mereka itu kan bekerjanya sebagai penjala ikan supaya gampang ditangkap dalam pikiran mereka. Ya Tuhan akhirnya memakai kalimat atau memakai paduan kata atau frasa penjala manusia gitu. Jadi artinya sebelumnya mereka menjadi penjala ikan yaitu menangkap ikan. Nah, sekarang mereka menjadi penjala manusia yang punya tanggung jawab untuk membawa banyak orang untuk datang kepada Tuhan Yesus gitu. Jadi adik-adik juga bisa menjadi penjala manusia gitu. Caranya gimana? Ya caranya dengan menceritakan firman Tuhan. Mungkin ke orang-orang yang di sekitar kita, yang terdekat kita, mungkin orang tua kita, papa mama, keluarga kita, saudara-saudara kita, kayak gitu. Atau teman-teman di sekolah itu. Terus juga bisa dengan mendoakan keluarga yang lagi sakit atau teman yang lagi sakit. Itu juga bisa sebagai cara kalian menjala manusia gitu ya. Terus selain itu yang pasti kalian bersaksi tentang segala kebaikan Tuhan yang kalian udah alami. Nah, itu ceritain ke teman-teman kalian. Nah, itu juga artinya kalian sudah menjadi penjala manusia gitu ya. Nah, adik-adik bisa menjadi anak yang hebat. Adik-adik nanti bisa menjadi anak yang penuh dengan kuasa dan bisa jadi berkat dimanapun adik-adik berada gitu ya.
Karena percaya saja, karena Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan kita gitu. Gitu ya adik-adik. Begitu aja firman Tuhannya. Kita akhiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sudah selesai untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Allah sendiri yang akan tolong kami, Roh Kudus yang akan pimpin setiap kami Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu untuk mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami rindu menjadi penjala manusia Tuhan yang dapat menjadi berkat buat banyak orang, memberitakan Injil kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa lagi ya. Dadah. Nah adik-adik, kalau tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tiba saatnya kita mau menutup ibadah kita pada saat sore hari ini. Kak Grace minta semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan. Sepanjang kami beribadah, Tuhan sudah sertai. Biarlah ibadah kami dapat berkenan di hadapan Tuhan, dan setiap firman Tuhan yang sudah didengar oleh setiap kami, setiap adik-adik, biarlah itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri ibadah kami pada saat sore hari ini, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.